Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Basarudin Putra dengan NIM terakhir 045 dan juga rekan saya Widya Debi Novitasari NIM terakhir 059 dan juga Leoni Indra Farera NIM terakhir 076. Di sini kami akan mempresentasikan psikologi behaviorisme. Dan sebelum ke materi, kita akan menyanyikan atau menampilkan yel-yel dari kelompok 3. Kelompok apaan tuh? Kamu nanya, ini kelompok berapa? Kamu nanya, nih biar aku kasih tahu ya, ini itu kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompokku, ini kelompokku, ini kelompokku, kelompok 3. Bisa. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Jadi materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pendahuluan, pengertian psikologi behaviorisme dan juga sejarah singkat terbentuknya. Yang kedua adalah terma kunci yang di sini akan menyebutkan kata kunci yang akan dibahas di dalam psikologi behaviorisme. Untuk yang ketiga, psikologi behaviorisme. Di sini kami akan menjelaskan tokoh yang mengemukakan dan juga teori yang diungkapkan. Yang keempat adalah kesimpulan dari beberapa materi yang sudah kita bahas. Untuk selanjutnya, saya akan memasuki materi untuk pendahuluan. Ya, di sini pengertian psikologi behaviorisme. Behaviorisme sendiri merupakan aliran ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku dengan asumsi adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan juga dengan perilaku behavior yang artinya manusia berperilaku karena pengaruh dari lingkungan fisik, bukan dikarenakan insting seperti yang dikaji dalam aliran psikoanalisis, yaitu menurut Abiso tahun 2009. Selanjutnya, dengan sejarah singkat terbentuknya behaviorisme, itu sebuah aliran dalam psikologi yang dialirkan oleh Johann Bjorkström pada tahun 1913 yang berpendapat dan menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal response. Baik, materi selanjutnya akan dipandu oleh teman saya, Leoni. Kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah terma kunci. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada teori, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada stimulus, dan yang keenam ada respons. Selanjutnya adalah tokoh psikologi behaviorisme dan teorinya. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov dengan teori class conditioning atau persyaratan klasik atau dapat pula dikatakan pengondisian. Pavlov menemukan percobaan ini lewat seekor anjing. Hasilnya pun Pavlov membagi 4 kategori setelah percobaannya tersebut sebagai yang pertama unconditional stimulus, yang dapat dijelaskan sebagai stimulus asli, yang artinya apabila stimulus tersebut diberikan maka akan langsung memberikan respon. Yang kedua ada unconditional response, merupakan penjelasan sebaliknya dari unconditional stimulus, atau lebih sederhananya respon yang tidak bersyarat. Hal ini dikarenakan munculnya unconditional stimulus yang langsung membuat respon tidak terduga. Yang ketiga ada conditioning stimulus, yakni adalah stimulus yang tidak dapat langsung merespon. Agar terjadi respon, diperlukan adanya pengulangan secara berkala, dan hal ini pun haruslah disatukan dengan unconditional stimulus agar menimbulkan proses. Contoh dari hasil tersebut ialah bunyi bel akan selalu menyebabkan anjing mengeluarkan liur apabila disatukan dengan daging. Yang keempat ada conditioning response, atau respon yang memiliki syarat yang harus muncul bersama conditioning stimulus. Kemudian ada Edwin Ray Guthrie. Edwin dengan pemikirannya menciptakan hukum kontiguti yang merupakan serangkaian peristiwa atau kejadian yang dapat dikaitkan satu sama lain. Guthrie mengungkap bahwa penggabungan stimulus dengan suatu gerakan tertentu
sehingga belajar merupakan bentuk antara stimulus dan respon. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Widya. Untuk Widya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah tokoh psikologi behaviorisme dan juga teori yang diungkapkannya. Jadi, yang ketiga ada John B. Watson yang merupakan seorang behavioris murni. Maka dari itu, Watson berperan dalam lahirnya behaviorisme. Menurut pendapat Watson, belajar merupakan proses interaksi yang terjadi karena adanya stimulus dan respon yang dapat dilihat dan juga diamati. Lalu selanjutnya ada Edward Lee Thorndike. Pendapat yang dikemukakan oleh Thorndike dalam Slavina tahun 2000, teori tersebut dinamakan koneksionisme. Thorndike menjelaskan bahwa belajar merupakan proses terbentuknya peristiwa yang dapat disebut stimulus dengan respon. Adapun Edward Lee Thorndike memperkuat teorinya dengan hukum-hukum sebagai berikut. 1. Law of readiness atau hukum kesiapan. Sederhananya, semakin matang atau semakin siap suatu hal tersebut untuk menerima perubahan, maka tingkat kepuasannya akan melonjak dan semakin kuat. Lalu yang kedua, law of exercise atau hukum latihan. Pernahkah mendengar pepatah bisa karena terbiasa? Begitulah Thorndike menggambarkan pendapat tersebut, bahwa semakin sering suatu tingkah laku diulangi atau dilatih, maka akan semakin kuat asosiasi tersebut. Yang ketiga, law of effects atau hukum akibat. Sederhananya, apabila dalam proses penstimulusan mendapatkan efek yang menyenangkan, maka hal tersebut akan terjadi semakin kuat, begitu pula sebaliknya. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi psikologi behaviorisme adalah bahwasanya psikologi behaviorisme merupakan sebuah aliran ilmu dalam psikologi yang menekankan pada stimulus respon sebagai akibat dari adanya pengaruh satu sama lain. Baik, itu saja materi dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan terkait dengan psikologi behaviorisme. Sebelum menutup presentasi, saya memiliki sebuah pantun. Ada Bang Chan membeli bingkisan, pulang-pulang dihadang preman. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya berwawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.